Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan kita jumpa lagi. Saya selalu tetap berdoa untuk Bapak Ibu semua keadaannya baik-baik saja. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu baik adanya. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan, dipulihkan dengan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus benar-benar percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau kembali hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, mendapatkan dalam kebenaran firman-Mu, dan yang adalah kekuatan kami, yang adalah kepastian kami. Berkati pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam sekali lagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah jika tidak ada kebangkitan orang mati. Tema khotbah saya adalah jika tidak ada kebangkitan orang mati. Seperti kita ketahui bersama minggu yang lalu kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan dari kematian, merayakan kebangkitan Tuhan mengalahkan maut, merayakan kebangkitan Tuhan mengalahkan kebinasaan. Dan di sini sekarang saudaraku justru ada yang sebaliknya, jika tidak ada kebangkitan orang mati. Tema khotbah saya ini menyasar beberapa hal Bapak Ibu. Menyasar yang pertama bagi orang Kristen yang tidak percaya kebangkitan Yesus dari kematian. Dan yang kedua menyasar kepada orang-orang yang belum menjadi Kristen. Jika tidak ada kebangkitan orang mati itu bagaimana? Sebetulnya Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjawab kondisi-kondisi seperti itu. Jika tidak ada kebangkitan orang mati. Awalnya juga saya berpikir Bapak Ibu, jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, kita sama dengan hewan Bapak Ibu. Setelah mati ya sudah hilang. Ya lenyap saudaraku. Dan tidak ada ceritanya lagi, tidak ada pemberitaannya lagi. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu. Ya kan? Ya, kita percaya bahwa tatkala Yesus mati dan bangkit, kita juga mati dan bangkit, sama. Dan juga kita untuk menjawab aliran-aliran animisme yang ada kepercayaan dengan roh-roh yang sudah mati, gentayangan dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi sepertinya ribet ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu ada jawaban yang tepat menurut firman Tuhan. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, yang pertama Bapak Ibu, jika tidak ada kebangkitan orang mati adalah kesia-siaan. Firman Tuhan saya ambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 17. Jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara Paulus menegaskan, jika tidak ada kebangkitan orang mati dan jika Kristus tidak bangkit dari kematian adalah sia-sia kepercayaan dia, percayaan kita semuanya Bapak Ibu. Jadi kita juga sangat berpikir ke arah tersebut. Apakah kita ingin mempunyai kepercayaan yang sia-sia?
yang percaya ada kebangkitan orang mati padahal tidak ada kebangkitan orang mati? Nyatanya tidak, bukan? Yang benar adalah Yesus mati dan bangkit. Dengan demikian kita juga sama, kita nanti juga mati dan bangkit. Dan kematian Yesus dan kebangkitan Kristus adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya ditegaskan di sini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi saudaraku, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kita hidup masih dalam dosa kita. Sedangkan upah dosa adalah maut. Berarti bagi yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit, masih tetap hidup dalam dosa. Jadi ada dua sisi ya Bapak Ibu. Jikalau engkau percaya Yesus bangkit dari kematian, engkau tidak hidup lagi dalam dosa dan tidak lagi senang berbuat dosa. Kecuali engkau tidak percaya Yesus mati dan bangkit, maka hidupmu selalu berdosa dan senang berbuat dosa. Jadi seru, ada dua sisi yang dirambat oleh firman Tuhan ini. Jadi bagi orang Kristen itu ada dua hal. Bagi yang percaya Yesus bangkit dan Yesus bangkit dari kematian, berarti mereka tidak mau hidup dalam dosa lagi. Tetapi bagi orang yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit, mereka senang terus berbuat dosa. Jadi itu padanannya Bapak Ibu. Jadi itu arah firman Tuhan saudaraku dalam hal tersebut. Jadi kita, bagaimana faktor pembuktian? Kalau saya percaya Yesus bangkit dari kematian, jadi saya tidak mau hidup dalam dosa lagi. Karena dosa saya sudah ditebus oleh kematian Kristus, dan melalui kebangkitannya saya menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi jelas kedudukannya Bapak Ibu, amin. Supaya tidak menjadi hal yang sia-sia. Supaya kita dinyatakan sebagai orang yang percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Jadi jelas Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada kebangkitan orang mati, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, Paulus bilang bahwa dia adalah pendusta. Ngapain Paulus, saudaraku, dengan hal kalau tidak ada kebangkitan orang mati, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, dia berdusta? Untungnya apa dia berdusta? Jadi perlu kita simak baik-baik. Ini kejadiannya kepada nilai orang Kristen abad pertama loh Bapak Ibu. Baru abad pertama saja masih ada orang yang tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Apalagi zaman kita Bapak Ibu abad 21, ya toh? Nah, di sini ditekankan bahwa firman Tuhan itu saudaraku kekal adanya, berlaku untuk selama-lamanya. Jadi nyatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian dan telah menebus dosa kita, dan kita tidak lagi dalam hidup keberdosaan. Dan sebab upah dosa adalah maut. Jadi kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian supaya tidak sia-sia iman percaya kita. Penting di sini Bapak Ibu kita camkan baik-baik. Jadi sebaliknya, jikalau Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah kepercayaan kita. Lebih baik kita berganti kepercayaan. Iya toh, itu akal sehat kita, bukan? Kita bukan bodoh Bapak Ibu. Saya bukan bodoh, masih percaya Yesus bangkit. Nyatanya memang Yesus mati dan bangkit. Puji Tuhan, itu iman dasar kepercayaan kita yang harus kita pegang kuat-kuat. Tatkala kita percaya Yesus mati dan bangkit, Dia adalah Tuhan yang mampu melindungi kita, Tuhan yang mampu membela kita, Tuhan yang mampu memberkati kita, Tuhan yang mampu untuk mengkondisikan kita hidup dalam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kemudian kita lihat yang kedua, jika tidak ada kebangkitan orang mati, jika Yesus tidak bangkit dari kematian adalah kemalangan. 1 Korintus pasal 15 ayat 19 sampai 22. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Puji Tuhan Bapak Ibu, jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, jikalau kondisi Yesus tidak bangkit dari kematian, kita adalah orang yang malang, orang yang sial Bapak Ibu kalau kita percaya di situ. Tapi yang nyata adalah benar bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Makanya kita bersekutu di dalam Kristus Yesus yang hidup, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kebinasaan. Sehingga kita pun tidak binasa. Karena kebangkitan Kristus Yesus itu nyata dan ada, dan itu yang kita percaya. Di luar itu tidak ada keselamatan. Di luar itu pasti ada nilai kebinasaan. Oleh karena itu, saudaraku, dasar kepercayaan kita, Bapak Ibu, kita tidak mau disebut orang malang. Ya kan, dalam artian kemalangan, kesialan. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung sebab kita percaya Yesus telah bangkit dari kematian, karena nyatanya benar-benar demikian keadaannya. Bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Dan setelah dia bangkit tidak mati lagi. Amin, jelas saudaraku. Bahwa Yesus adalah Allah yang kekal, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa selama-lamanya. Dan kita boleh beriman di dalam Kristus. Jangan lagi kita bersekutu dengan hal yang lain, kecuali kita hanya bersekutu dengan Kristus Yesus. Amin saudara. Ini penting kita camkan baik-baik dalam perjalanan rohani kita, perjalanan keimanan kita. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang bersekutu dengan Kristus, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian, Allah yang telah mengalahkan maut. Jadi kita jangan goyah lagi, jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi. Ya kan, kita punya Tuhan adalah Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang kekal, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa dalam kemuliaannya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi saudaraku, jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, kita adalah orang yang paling malang. Jadi kita berpikir sedemikian rupa, saudaraku, kita tidak bodoh. Kita tidak menjadi orang yang tolol Bapak Ibu, bahwa kita mempercayai Yesus bangkit dari kematian, padahal tidak. Tidak demikian. Kita percaya, dan bukti otentiknya ada bahwa Yesus bangkit dari kematian, Yesus mengalahkan maut. Puji Tuhan, kita punya Allah yang sangat amat luar biasa. Janganlah kita menjadi murtad, janganlah kita menyimpang dari hal-hal persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Agar hidup kita ada ketenangan, ada sukacita. Di dalam Kristus Yesus adalah nilai kehidupan yang kekal. Kita pun memiliki kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, ya kan, kesesatan Bapak Ibu. Ada kesesatan. Matius 22:23-33. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Kemudian siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadikan suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup sama seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengarkan itu takjub akan pengajarannya. Nah, muncul kesesatan Bapak Ibu kalau tidak mengerti makna kebangkitan Kristus dari kematian. Mereka berpikir bahwa di dalam posisi kebangkitan itu Bapak Ibu, tatkala mereka setelah mati, ada kawin-mawin Bapak Ibu. Ya kan? Jadi ini kesesatan berpikir jikalau tidak ada kebangkitan orang mati. Sehingga tatkala mereka percaya ada kebangkitan orang mati, arahnya bukan beriman kepada Kristus. Arahnya adalah satu penyimpangan kepercayaan. Ya kan? Dia pikir setelah mati dan bangkit kemudian masih ada proses kawin-mawin. Wah, ini kacau Bapak Ibu. Ditegaskan bahwa
tatkala orang dalam Kristus dia mati dan bangkit, tidak ada lagi kawin-mawin. Dari kebangkitan itulah muncul suasana baru. Ya kan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kondisi ini juga sedang kita imani Bapak Ibu. Kita telah mati dalam dosa-dosa kita dan kita telah dibangkitkan oleh karena Kristus yang telah mati dan bangkit. Dengan demikian Bapak Ibu, kita sudah menjadi manusia baru. Begitu pula di alam sana kelak demikian Bapak Ibu. Jadi kondisi urusan duniawi ini saudaraku tidak lagi akan muncul di dalam setelah kita bangkit dari kematian. Itulah nilai-nilai kematian Yesus dan kebangkitan Kristus Bapak Ibu. Jadi setelah kita setelah kita bangkit dari kematian, tidak ada lagi hal-hal kawin-mawin. Hidup seperti malaikat. Itulah makna yang benar, bukan malah makna kesesatan. Makanya kita percaya bahwa kebangkitan Kristus Yesus tidak membuat kebingungan bagi iman percaya kita. Jadi tidak ada lagi nilai kawin-mawin. Hidup kita seperti malaikat. Amin Bapak Ibu. Jadi jelas Bapak Ibu, Bapak di sini jika kita tidak percaya ada kebangkitan orang mati, kita pasti tersesat. Tapi kita percaya Yesus mati dan bangkit, tidak ada nilai kesesatan. Kata Yesus bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah nilai sudah hidup setelah dia mati. Jadi Allah itu adalah dalam Kristus Yesus adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah yang orang mati. Jadi jelas Bapak Ibu. Jadi kematian tidak bisa menggenggam kita, maut tidak bisa menggenggam kita, tidak bisa menguasai kita. Maut sudah dikalahkan oleh karena kebangkitan Kristus atas maut. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi pesan teologisnya sedemikian rupa. Jadi kita jangan sampai dibingungkan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme yang dalam kondisi mirip-mirip dalam keduniawian. Beda sekali Bapak Ibu. Bagi kita yang percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian, kita hidup seperti malaikat. Amin, saudaraku. Tidak seperti norma-norma duniawi lagi. Tidak ada kawin-mawin di alam sana, saudaraku. Karena alam sana adalah surga yang mulia. Camkan itu baik-baik. Jangan sampai kita disesatkan dengan kepercayaan animisme. Sehingga terjadi sinkretisme. Jadi kacau Bapak Ibu dalam keimanan kita. Di dalam nilai kepercayaan kita. Jikalau kita bersekutu dengan Kristus Yesus, kita telah dibangkitkan dari kematian. Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup kita seperti malaikat. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita mempunyai tubuh kemuliaan yang akan dikenakan bagi setiap kita yang percaya. Jadi kita di sana saudaraku tidak ada kawin-mawin lagi. Jadi jangan bingung. Ya kan, kita hidup seperti malaikat di surga. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, ada kebinasaan. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, ada kebinasaan. 1 Korintus 15:18, demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Apakah kita mau binasa? Ya kan, sekarang pertanyaan saya, mengapa kita bertahan menjadi orang Kristen? Iya kan saudaraku? Dan kalau kita bertahan menjadi orang Kristen, apakah kita harus hidup suam-suam? Tidak memiliki nilai kepastian. Saya tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Saya bertahan menjadi orang Kristen adalah karena benar Yesus telah bangkit dari kematian. Sehingga saya tidak binasa. Jikalau kita tidak percaya Yesus mati dan bangkit, kita akan binasa. Makanya sebagai orang Kristen, sering saya banyak mengalami Bapak Ibu menjumpai orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dari mana saya bisa tahu bahwa mereka tidak percaya? Yaitu orang Kristen yang kedukun. Orang Kristen percaya paranormal. Orang Kristen yang tidak bersandar kepada nilai kekuatan Kristus. Itu orang Kristen yang suam-suam, yang akan dimuntahkan kelak di kemudian hari. Makanya kita tatkala percaya Yesus mati dan bangkit dan mengalahkan maut, tidak demikian kondisi kita. Dalam arti kita percaya mutlak hanya kepada Yesus Kristus, tidak kepada Tuhan yang lain. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Ada amin? Imanmu harus tegas, harus jelas. Mengingat penyesat-penyesat sangat masif pada akhir-akhir ini Bapak Ibu. Jadi kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa Yesus adalah bangkit dari kematian. Yang sudah bangkit dari kematian. Sehingga kita tidak binasa. Kalau kita tidak percaya dengan Yesus telah bangkit dari kematian, kita akan binasa. Ya kan? Jadi kita harus memiliki ketegasan. Kalau Bapak Ibu tidak memakai prinsip ketegasan dalam imanmu,
Anda akan dimakan oleh prinsip-prinsip kesesatan di dalam sekitarmu. Ini penting untuk kita camkan baik-baik Bapak Ibu. Yang pasti Yesus adalah telah bangkit dari kematian. Jadi kita tidak binasa. Jadi kita paham dalam hal ini. Makanya kita jangan sampai menjadi Kristen KTP Bapak Ibu. Menjadi Kristen hanya orang Kristen saja tapi tidak ada nilai-nilai militansi. Tidak ada nilai-nilai ketegasan di dalam keimanan kita. Katakan kepada imanmu, kepada dirimu, bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan maut. Kita pun sama. Kita telah mengalahkan maut oleh karena Kristus Yesus. Oleh karena kita bersekutu dengan Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Penutup, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan ini adalah kebenaran. Kebenaran yang memastikan kita dalam kebenaran Tuhan. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu lagi sebagai orang Kristen. Dan pasti kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi kita mengerti akan nilai-nilai tersebut Bapak Ibu. Dan kita paham, kita pegang erat firman Tuhan ini sebagai landasan iman percaya kita. Ada amin Bapak Ibu? Saya percaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Haleluya. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami bangga. Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang mengalahkan maut, yang telah bangkit dari kematian. Dan ini tidak bisa dibantah. Dan ini tidak bisa diragukan bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Allah kami yang kekal selama-lamanya. Dan kami pun akan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Kristus Yesus yang telah mengalahkan kematian. Terima kasih Bapa, kami tidak ragu lagi akan nilai-nilai kebangkitan-Mu dari kematian. Kami juga tidak ragu lagi, kami pun akan dibangkitkan setelah kematian. Oleh karena kami bersekutu dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.